Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, apa kabarnya? Pada hari ini seperti biasa kita akan berkumpul kembali dan berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan suci yang mulia, bulan ampunan dan bulan ibadah. Salah satu ibadah yang paling penting adalah mengenai zakat. Saking pentingnya zakat ini sampai dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 26 kali dikaitkan dengan sholat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, untuk membahas materi kita yang sangat penting kali ini, Alhamdulillah di tengah-tengah kita, di studio kita telah hadir Gurunda kami, orang yang sangat luar biasa dan sangat berkompeten di bidangnya, yang kami muliakan Ustadz Haji Muhammad Teguh Sobri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Muhammad Teguh Sobri adalah Wakil Ketua Basnas Kota Palembang. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya tetap lancar Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan acara kita, terlebih dahulu marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Anda Haja Suramun Hasni MPDI dengan mengambil surat Al-Baqarah ayat 177. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man aman walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali pemirsa, kita akan berbincang kembali dengan Ustadz Haji Muhammad Teguh Sobri mengenai tema kita kali ini, Ustadz, mengenai zakat. Benarkah Ustadz seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwasanya begitu pentingnya zakat ini sampai-sampai di Al-Quran disebutkan dan digandengkan selalu dengan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sebegitu pentingnya kah zakat ini, Ustaz? Iya betul, memang sangat penting zakat itu, maka digandeng bergandengan dengan sholat sampai 26 kali. 26 Dan kali. yang tersendiri itu 6 kali. Iya. Nah, kalau kita lihat misalnya kewajiban tentang puasa, Iya. itu kan cuma sekali Betul, dalam ya, Al-Quran. Ustaz. Tentang haji cuma sekali dalam Sekali, Al-Quran. iya. Tapi kalau zakat itu sampai 26 kali. Saking pentingnya zakat. Jadi sepenting itu memang. Iya. Nah, dalam terminologi Islam sendiri, zakat itu sendiri apa, Ustaz, sebetulnya? Zakat itu adalah sesuatu kewajiban yang oleh para ulama disebutkan itu adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, kewajiban ini tidak dapat dipisahkan dengan kita ini kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, hablum minallah itu katakanlah sholat misalnya, hablum minannas itu zakat. Tetapi walaupun demikian semua kewajiban dalam agama Islam itu ada hablum minallah dan ada hablum minannasnya. Jadi oleh karena itu di dalam kita menyikapi tentang masalah zakat ini, memang zakat benar-benar salah satu di antara pranata sosial keagamaan dalam Islam. Saking pentingnya itu. Dan itu karena penting itulah, maka di zaman Nabi, kemudian di zaman sahabat,
misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian zaman Muawiyah, zaman Bani Umayyah maksudnya, zaman Bani Abbasiyah dan seterusnya, itu zakat itu dikelola oleh negara. Dan dikelola secara profesional Ustaz ya. Harus dilaksanakan memang secara profesional. Secara profesionalnya itu dapat kita lihat di dalam satu sejarah, Umar bin Abdul Aziz zaman Muawiyah hanya 3 tahun memerintah, tapi dia dapat menghabiskan orang-orang yang miskin, penanggulangan kemiskinannya selesai habis. Itu saking hebatnya. Karena zakat tadi Ustaz? Karena zakat. Dan dikelola secara profesional. ya. Dalam artian profesional di sini oleh lembaga yang khusus menangani zakat itu sendiri Ustaz? Iya betul begitu, dan SDM-nya juga, amilnya. Oh iya. Amilnya juga yang memang yang profesional. Nah, kalau berbicara mengenai peranata sosial tadi kata Ustaz tadi, berarti kalau dihubungkan zakat ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan sosial ya Ustaz, di mana ada salah satu surah kalau tidak salah ya Ustaz ya. Dan diantara hartamu itu sesungguhnya ada harta orang lain Ustaz ya. Betul. Benar. Jadi itu di dalam Az-Zariyat 19. Az-Zariyat 19 ini diturunkan masih di Mekah. Di Mekah. Iya, masih di Mekah. Makiyah, Ustaz, ya? Di Makiyah. Jadi surah Makiyah. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada harta atau terdapat di dalam harta mereka itu hak orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi ternyata orang miskin itu atau orang yang membutuhkan itu kedua apa itu ada dua pola atau katakanlah dua cara mereka itu tergolong kepada yang minta dan tergolong kepada yang tidak minta, padahal dia seharusnya memang harus dapat. Jadi dari ayat itu kita amil harus benar-benar tahu dengan mereka. Jangan sampai kita salah itu. Karena terkadang dalam kehidupan sosial ada juga yang mohon maaf ada yang menunjukkan kekurang mampuannya. Nah, itu mungkin bisa terdata, tapi ada juga yang tersembunyi ketidakmampuannya. Maka dari itulah tadi dibutuhkan orang-orang yang profesional tadi mengelola zakat ini. Jadi kalau di negara sendiri sudah membentuk itu Ustaz? Ya sudah. Jadi di negara kita itu sudah ada undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dulu pada zaman Habibie itu ada undang-undang nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Kemudian diperbaharui lagi dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Itu undang-undang tentang pengelolaan zakat dan itu lebih lengkap, lebih rinci lagi. Sampai kepada masalah harta yang wajib dizakati, tujuan zakat itu dikelola negara, itu dijelaskan semua sampai kepada azas pengelolaan zakat itu juga dijelaskan di dalam undang-undang itu. Jadi memang sudah sangat bagus ya. Untuk sementara ini. Dan detail dan mencakup banyak hal Ustaz ya. Betul. Ya. Lalu bagaimana gini Ustaz, ada pertanyaan, memang alangkah lebih baik kalau dikelola secara profesional Ustaz ya, supaya tepat sasaran. Nah, muncul pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau sumpama nih Ustaz saya mau memberikan zakat tuh tidak melalui lembaga yang profesional tadi, tapi karena kenal sama si fulan nih Ustaz. Iya betul. Kayaknya dia ini kurang mampu nih atau berhak menerima zakat. Gimana itu Ustaz? Iya. Terima kasih. Khawatirnya nanti rupanya hukumnya gimana? Ini bagus sekali ini. Iya. Jadi memang ini yang ada di tengah masyarakat, ini yang memang terbiasa dilakukan, tetapi ini ternyata tidak dapat mengurangi kemiskinan itu sendiri. Jadi kita ini kan bagaimana manfaat zakat itu, kemanfaatannya kemanfaatannya, manfaat zakat itu dapat mengurangi kemiskinan dan dapat menanggulanginya. Bukan cuma mengurangi, tapi mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, selama ini zakat itu memang tidak dikelola secara profesional, berakibatkan orang-orang yang menerima zakat masih tetap banyak. Yang itu miskin masalahnya. tetap miskin, tidak ada pengurangan angka kemiskinan ya. Padahal pentingnya tadi kan sangat penting zakat ini, dan zakat itu setempat. Jadi khawatirnya kalau kita langsung person to person, takutnya tidak mengurangi, tidak berdampak signifikan Ustaz ya, terhadap penanggulangan kemiskinan. Justru dengan kita secara profesional tadi akan
mudah-mudahan dapat mengurangi dampak kemiskinan itu Ustaz ya, secara masif ya Ustaz. Oleh ya? karena itulah, Iya. maka di dalam penyaluran zakat itu Iya. ada dua sifat. Oh, dua sifat, Ada yang konsumtif dan ada yang produktif, Oke. pendaya gunaan. Oke. Jadi itu yang kita kuatkan, Ya. pendaya gunaan itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ini luar biasa sekali, baru beberapa menit pertama sudah daging semua nih. Namun sebelum itu kita akan ikuti jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lestarikan alam kita. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan. Dan kembali lagi bersama kami dan juga Ustadz Haji Muhammad Teguh Sobri dari Wakil Ketua Basnas Kota Palembang. Ya. Ustadz, kata Ustadz tadi alangkah baiknya kalau zakat itu sendiri dapat disalurkan dan dikelola secara profesional oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh negara. Betul. Dalam hal ini adalah Basnas, Ustadz. Basnas, ya. Nah, kalau boleh tahu fungsi Basnas ini sendiri apa nih Ustadz? Oh iya, iya. Ya. Jadi Basnas itu singkatan. Iya. Singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Oh, nasional. Ada ya. 3 tingkatan. Ya. Ada RI, pusat, di pusat. ada provinsi, ada kabupaten kota. Semua di kabupaten kota sudah ada Basnas, semua di provinsi 34 sudah ada Basnas yang dibentuk oleh pemerintah. Itu memang di dalam pasal 5 ayat 1 untuk mengelola zakat pemerintah membentuk Basnas. Sampai sedetil itu Ustadz ya, dari daerah, kemudian provinsi, kemudian daerah. Saya tidak dapat membayangkan seumpama zakat ini dapat dikelola secara profesional, maka data-data kemiskinan di Indonesia ini kemungkinan tidak akan ini lagi Ustaz ya. Betul. Tidak akan bertambah lagi, akan berkurang Ustaz ya. Itu harapan makanya di dalam penyaluran seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ada yang bersifat konsumtif yang memang sangat penting mendesak pada saat itu, ada yang bersifat produktif, pendayagunaan. Misalnya, jadi dia diberi misalnya dia diberi gerobak misalnya.
Oh, untuk rumah usaha, Ustadz. Ya. Iya. Jadi bisa diberi alat usaha dan modal usaha. Oh, Jadi boleh ya, diatur Ustadz, begitu, ya? boleh. Saya baru Betul. tahu nih, Ustadz. Iya. Iya, iya. Iya. Itu diatur di dalam undang-undang, diatur di dalam PP, Oh, diatur di dalam iya. peraturan Menteri Agama tentang Betul. pendayagunaan ini. Nah, ini artinya kalau dulu istilah orang itu kan jangan cuma diberi Ikan, tapi diberi pancing. pancing. Ya, makanya tadi secara profesional, Ustadz, ya. Iya, betul. Makanya tadi akan mengurangi garis kemiskinan secara masif apabila dikelola secara profesional tadi. Profesional. Kalau hanya persen to persen, orang ke orang, habis menguap begitu Habis saja, begitu Ustadz, saja, ya. iya. Oke. Apalagi kalau langsung diberikan kepada katakanlah suaminya Iya. yang maunya rokok, dan Iya. habis gitu. Iya. Nah, kalau Ustadz tadi ngomong alangkah baiknya berbicara kepada lembaga yang memang mengelolanya secara profesional. Iya. Nah, dan sudah dibahas tadi kalau orangnya ya kalau bisa tidak ke orang langsung, Ustadz, ya. Iya, iya, oh iya. Terus kebanyakan nih masyarakat Indonesia kan kadang-kadang Ustadz, aduh pusing nih, mending ya udah ke pembantu kita aja atau ke keluarga kita. Padahal keluarganya sendiri ikut mereka, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Iya. Sangat bagus, sangat baik pertanyaan itu. Oh, Karena iya. memang ada satu Ya, Ustadz, kebiasaan kita. mohon maaf Iya. sebelum kita lanjutkan pertanyaan ini ada telepon, Ustadz. Oh, Kita iya. akan jawab telepon dulu, ya. Baik. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dengan Rizal di Palembang. Oke, Rizal di Palembang. Silakan, Bang Rizal. Ya, Pak Ustadz. Ya. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Bang Rizal. Nah, tadi kan bilang katanya apa itu dari ini katanya apa namanya kemarin waktu kemarin ya itu debat depan Kodam untuk warga ada di Pelaju itu 10 itu tidak tembus. Gimana itu? Ini jangan bohong. Mana? Yang mana? Kemana dan di mana yang sangat dari batas untuk orang itu yang saya tanya. Jangan nanti katanya ada di mana? Saya pernah kerjasama untuk memang orang tolong. Nah, ini pasnya itu ada. Saya Oh iya. Baik, Bang Rizal. ya itu. Terima kasih, Pak. Suara Bang Rizal di studio terputus-putus, kami insya Allah dapat menangkap pertanyaan dari Bang Rizal. Ini menyatakan, Ustadz, walaupun terputus-putus yang kita tangkap tampaknya dirasakan oleh Bang Rizal sebagai masyarakat awam, dirasakan Basnas ini tanda kutip masih kurang menyentuh masyarakat bawah seperti itu, Ustadz. Di Kota Palembang, sepertinya itu yang kita tangkap, Ustadz. Gimana? Terima kasih Iya. Pak Rizal, Pak Rizal di di Palembang. Iya. Jadi kan satu di antara pertanyaan itu kira-kira isinya itu kemana? Kemana? Penyaluran? Iya. Iya. Belum terasa. Ya, belum terasa langsung ya, kepada memang masyarakat awam ya. Masyarakat awam. Iya. Jadi begini, Pak Rizal, orang yang berzakat itu pertama masih sangat sedikit. Iya. Ya, masih sangat sedikit. Padahal kita di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya itu 2,3 triliun seharusnya. Itu potensi. Potensi pendapatan Potensinya itu zakatnya. 2011 itu 2,3 triliun 2011. Nah, Palembang artinya lumayan besar itu. Iya. Nah, sekarang yang berzakat ini di Palembang baru lebih kurang itu tahun lalu itu lebih kurang 4 miliar. 4 miliar terkumpul. 4 miliar ini untuk seluruh masyarakat Kota Palembang yang sangat banyak kebutuhannya. Sangat banyak persoalannya. Iya. Jadi oleh karena itu mungkin ada yang belum tercapai, ada yang belum sampai, tapi kami berusaha maksimal agar supaya ini dirasakan oleh masyarakat. Sebab begini, Pak Rizal, zakat yang dikumpulkan di Palembang itu prinsipnya tidak dibawa ke Jakarta, tidak dibawa ke Bandung atau dibawa ke Surabaya. Semata-mata cuma hanya dimanfaatkan kota. setempat itu saja. pun tidak ke OKI, OI tidak.
Jadi semuanya iya. itu ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW pada waktu mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Iya. Jadi dikatakan zakat itu fardu dan caranya tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambillah zakat dari orang kaya di Yaman, kira-kira begitu iya, isinya, oke. dan bagikan di Yaman. Walaupun suatu ketika Muaz bin Jabal pernah pertama kalinya itu dia bawa ke Madinah, ditolak oleh Nabi, bagikan semua di Yaman. Oh, Jadi seperti artinya zakat ini tidak dibawa kemana-mana. Oh, iya. Cukup bila perlu zakat di daerah Kertapati untuk orang Kertapati. Kertapati. Iya. Zakat di daerah Pelaju untuk orang Pelaju bila perlu itu kan. Karena beberapa tempat di kita ini di masjid-masjid yang komunitasnya itu kan agnia, itu kadang-kadang kesulitan. Ya. Nah, kemana ini? Tentu ke daerah sekitarnya. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin agar, apalagi agar di masyarakat yang membutuhkan itu terayomi, tercover semua. Jadi seharusnya begitu. Tetapi mari kita sama-sama supaya orang lebih banyak berzakat, berinfak dan bersedekah. Kata kuncinya dari dan untuk masyarakat setempat. Ustadz ya. Iya. Nah, memang sangat disayangkan ternyata potensinya tuh pendapatannya hanya berapa persen Ustadz ya, ternyata sampai sejauh ini belum, kata Ustadz ini potensi sampai berapa triliun, ternyata baru terkumpul 4 miliar. 4 miliar. Ini kenapa Ustadz? Apa kendalanya ini? Iya. Apa kurang kesadaran atau bagaimana ini Ustadz? Ya. Memang ada beberapa hal, faktor-faktor yang membuat kita ini belum maksimal. Yang pertama kita katakanlah saja katakan saja bahwa yang berzakat ini memang masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah masih sedikit. Satu. Yang kedua, persoalannya ini masalah kepercayaan. Kepercayaan. Orang kan lebih senang kepada langsung ke mustahik ketimbang melalui lembaga. Sehingga tidak terekod Ustadz ya. Itu persoalannya. Tidak terdata. Dan akhirnya juga tidak terlihat mana yang sangat membutuhkan. Betul sekali. Jadi skala prioritas tidak bisa didapatkan oleh yang bersangkutan. Nah, tapi kalau dia melalui lembaga, skala prioritas akan kita dapatkan. Terdata mana yang sangat membutuhkan. Karena kita juga tidak sembarangan menyalurkan. Ada database-nya. Karena ada database-nya itu yang harus kita juga perhatikan. Dia itu kan memang skala prioritas. Ada pemerataan, ada keadilan di situ. Jadi ada kewilayahan. Jadi seperti katakanlah kita ke wilayah Kertapati misalnya, Kecamatan Kertapati pada umumnya lah di Kecamatan Kertapati. Nah, itu kan yang banyak mendapatkan saluran itu tentu di Kertapati. Nah, itu kan. Jadi oleh karena itu memang kita berusaha maksimal agar orang-orang yang memang sangat membutuhkan itu artinya tuh yang artinya tidak sembarangan kita menyalurkannya itu. Sekali. Yang sangat membutuhkan itu tercover. Dan bila perlu nanti pada saatnya kita harus dapat membuat satu kajian khusus bahwa sekarang menurun sekian persen. Nah, itu yang penting ke depan itu. Namun yang cukup menggelitik Ustadz, saya sempat berpikir jangan-jangan nih potensi, sebelum kita lanjutkan ada telepon lagi Ustadz yang masuk. Mudah-mudahan kali ini suaranya lebih jelas ya. Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Bapak Suhaimi di Pelaju. Oh, Bapak Suhaimi di Pelaju. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhaimi. Pertanyaannya begini Pak, batasan kita berzakat itu berapa duitnya Pak, apa emas itu Pak? Pertama, kedua, kalau kita ini berzakat sama keluarga sendiri, boleh nggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Suhaimi di Pelaju. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Suhaimi. Pertanyaannya bagus nian terkait masalah nisab yang pertama. Jadi nisab ini, jadi
zakat ini ada 9 item dan kalau dilebarkan lagi itu ada 13. Ada 12 macam yang perlu dizakati, harta yang perlu dizakati selain daripada zakat fitrah. Zakat mal itu ada 12. Nah, dari 12 ini saya ambil mungkin dapat tidak akan panjang lebar saya rincikan. Pertama emas, perak dan logam mulia lainnya. Nah, ini zakatnya itu 2,5%. Nisabnya berapa? Nisabnya 12,7 suku. Kalau Bapak sudah punya 12,7 suku, digabung uangnya itu, baik itu emas, perak, dan logam mulia lainnya. Logam mulia lainnya ini kan banyak ada berlian, ada intan, dan lain sebagainya. Nah, itu 12,5%. Setelah sampai setahun. Kemudian ada uang dan surat berharga lainnya. Uang yang baik itu dalam bentuk deposito, dalam bentuk suku, dalam bentuk saham dan lain sebagainya, itu sama 2,5% setelah tersimpan setahun. Dan itu kalau sudah sampai nilai 12,7 suku atau 85 gram emas. Kemudian ada perniagaan. Perniagaan ini juga wajib dizakati. Nah, perniagaan ini juga kembali lagi ke emas lagi 12,7 suku dan menghitungnya itu dari yang sudah laku ditambah yang belum laku ditambah dengan piutang. Kurangi dengan kewajiban jangka pendek, nah itu wajib zakatnya 2,5%. Kemudian ada yang lain, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pertanian, kebunan dan kehutanan ini dia itu bukan pakai nisab, bukan nisab tetap, dia bukan pakai haul, tetapi nisab cuma nisab dan dibayar setelah panen. Begitu panen bayar, begitu panen bayar. Nah, sekarang kan banyak orang Palembang yang jadi petani kan. Betul. Ya, dia punya kebun balam, punya kebun kelapa sawit, di kampung-kampung atau di dusun-dusun itu punya kebun kebun duku atau mungkin punya kebun kopi dan lain sebagainya. Nah, itu wajib dizakati semua. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya nisabnya itu 653 nilainya 653 kg gabah atau senilai 524 kg beras. Wajibnya 5% kalau dia dia diairi dan 10% kalau tak ada hujan. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu Pak Suhaimi. Mungkin nanti akan dapat dilihat, di-download saja Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Ya, ada semua di situ, lengkap sekali. Kemudian ada yang kedua lagi tadi. Ada yang kedua yang zawil kurba tadi, Ustaz. Iya, yang zawil kurba tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Al-Baqarah 177 tadi, laisal birru an tu'allu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Nah, itu wa'atal mala ala hubbihi zawil kurba. Dan seterusnya kan. Nah, ini ke zawil kurba ini itu infak. Infak, sodako, hibah, silakan. Tetapi ata di hana itu ada dua. Ada lagi waqimus shalah wa atauz zakah. Nah, jadi atanya ada dua. Kalau zakat tetap dia harus melalui amil. Jadi begitu. Nah, demikian Pak Suhaimi di Pelaju, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan atas jawaban dari Ustadz. Kita tunggu ada telepon lagi. Kalau begitu kita lanjutkan Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi terkait yang kata Ustadz tadi, minimnya potensi pendapatan zakat ini sendiri. Saya jadi bertanya-tanya menggelitik, jangan-jangan ini Ustadz, para muzaki tadi mungkin tidak sadar atau tidak tahu. Iya. Oh, ada ternyata ada telepon lagi Ustadz yang masuk. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Pak Amir dari Bukit Palembang. Oh iya, silakan Pak Amir. Begini yang ingin saya tanyakan sesuai dengan tema masalah zakat. Satu masalah zakat fitrah gitu kan. Nah, zakat fitrah ini apakah boleh zakatnya itu kita berikan dalam bentuk uang gitu, senilai dengan jumlah bahan pokok kita makan. Apakah memang harus kita serahkan dalam bentuk bahan pokok, pokoknya beras gitu. Kemudian yang kedua masalah zakat mal gitu. Nah,
Nah, zakat mal ini apakah harus kita serahkan kepada panitia zakat atau boleh umpamanya kita serahkan langsung kepada pengurus masjid, kebetulan masjid itu sedang membangun gitu kan, atau ke pondok pesantren atau ke tempat-tempat yang lainnya gitu Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Mungkin Pak Amir baru bergabung ya Ustadz ya, karena tadi di awal sudah Ustadz jelaskan secara cukup rinci, tapi bolehlah disampaikan lagi Ustadz. Terima kasih Pak Amir di Bukit. Ya. Pertama itu masalah zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah ini adalah yang mengiringi puasa. Jadi dapat dibayar dengan apa? Dengan katakanlah pengganti daripada gandum itu dengan beras, atau dapat diganti dengan uang. Nah, diganti dengan uang ini itu pendapat Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah membolehkan kita dengan uang. Maliki juga. Kalau Syafi'i dia tidak membenarkan kita berzakat fitrah itu dengan uang, Pak Amir. Jadi harus pakai beras. Beras yang sering, bukan yang sering lagi, yang biasa kita makan di rumah sehari-hari. Jangan kita nanti berzakat dengan yang harga 15, apa yang 10.000, tapi yang dimakan yang harga 15.000 misalnya kan. Biasa sehari-hari pakai beras merek A, pas dizakatin direndahin merek B ya. Gitu. Itu jangan sampai yang itu. Nah, jadi kemudian kemana menyalurkan? Menyalurkan ke unit pengumpul zakat yang ada di masjid. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi di masjid-masjid itu sekarang digalakkan untuk membentuk unit pengumpul zakat. Kenapa dibentuk unit pengumpul zakat? Karena perintah undang-undang. Perintah undang-undang mengatakan pada pasal 38 ada larangan untuk dia itu kita memungut zakat, tapi kita tidak punya kewenangan. Nah, yang seperti panitia amil zakat itu tidak punya kewenangan. Setahun sekali itu. Nah, yang setahun sekali itu. Nah, kita anjurkan dia untuk membuat unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini nanti di SK-kan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang. Kalau dia sudah begitu, maka dia legal jadinya. Iya, sebab kalau tidak ada yang nakal melaporkan kepada kepolisian itu dapat ancaman itu. Ancamannya kurungan 1 tahun atau denda 50 juta. Ada peraturannya sendiri Ustaz ya? Itu. Jadi tidak sembarangan asal bentuk aja Ustaz. Nah, itu yang inilah yang lagi tengah-tengah kita gencarkan agar supaya untuk mencapai tujuan tadi ya. Tujuan mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Begitu Pak Amir mungkin yang dapat disampaikan oleh Ustadz. Kita masih menunggu lagi atau lanjut? Baik, ini tadi ada pertanyaan lagi Ustadz belum selesai. Saya khawatir menggelitik jangan-jangan orang sedikit sekali potensi zakat yang didapatkan dikarenakan para muzaki belum sadar Ustadz bahwasanya dia ini adalah orang yang memang wajib berzakat gitu. Sebenarnya apa kriterianya untuk seorang muzaki ini sendiri Ustadz? Iya. Jadi itu persoalannya itu wajibnya zakat mal itu pertama milik harta milik Dionian, milik penuh. Bukan titipan Ustaz, bukan ya? bukan itu punya aku misalnya, atau misalnya galak yang jadi contoh itu kan segala iwak yang ada di seberang sampai ke seberang dari rumahku ini itu milik aku. Ada macam itu. Atau burung yang lewat di rumah, ada pucuk rumah, jadi harus memang punya kita nian. Nah, yang kedua itu adalah dia itu halal. Harta yang tidak halal tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena la yuqbalullahu shadaqah an ghululin. Allah tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tidak menerima infak dari harta yang gulul. Jadi harus min thayyibati ma kasabtum. Dari harta yang baik yang kamu usahakan, dari usaha kamu. Jadi yang baik nak membersihkan harta dari harta yang halal, bukan harta yang tidak halal nak dibersihkan, tidak baca. Kemudian sampai nisab. Ya, nisab tadi ada rincian nisab itu kan, rincian. Kemudian yang terakhir itu sampai haul bagi yang memang harta yang kena haul. Jadi begitu. Jadi memang
kajian-kajian atau katakanlah pembicaraan tentang masalah zakat ini masih sangat terbatas, sangat sedikit sekali. Iya, sangat sedikit. Khotbah belum banyak zakat. Iya. Itu atau apa itu katakan ceramah-ceramah juga masalah Forum-forumnya zakat harusnya lebih diperbanyak lagi Ustaz Iya, ya. betul, Dan betul. sebaiknya dimulai sejak dini, tidak hanya kalau sudah usia tua, tapi dari usia sekolah pun harusnya sudah Harus mulai mulai, diperkenalkan. iya. Kami dalam 3 bulan ini sudah mengumpulkan 600 600 pengurus masjid. Iya. Ya, Iya, iya. ada 4 kali pertemuan sudah. Ya, ya. 150 rata-rata per 1 kali pertemuan. Ya. Jadi ada pertemuan tuh di kantor wali kota, Ya. di ruang itu, ada yang di masjid, Masjid Darus Said dan Masjid Al-Fathul Akbar. Ya, Nah, oh, jadi betul. itu sudah 600 lebih yang sudah dikumpulkan agar sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menularkan kepada yang lain. Ya. Nah, itu kan, itu harapan kita. Intinya kan. bisa dikelola secara profesional. Iya. Dan tentunya juga kata Ustaz tadi, Basnas ini sendiri mempunyai visi Ustaz ya. Oh iya, betul. Nah, gimana tuh Ustaz? Visinya itu Basnas Kota Palembang itu atau Basnas pada umumnya itu Iya. adalah visinya amanah, Amanah, iya. profesional dan akuntabel. Oh, Iya. iya. Jadi dipercaya dan profesional. Iya. Bagaimana supaya dipercaya? Pertama, kita harus mengikuti azas, ada 7 azas. Iya, iya. Amanah, transparan, kemudian sampai kepada akuntabel tadi. Kemudian lagi yang selanjutnya kita ini ada laporan. Iya. Laporan setiap 3 bulan itu ke wali kota. Iya. Nah, laporan per 3 bulan ke wali kota dan ke Basnas Provinsi untuk disampaikan kepada Basnas RI. Basnas RI menyampaikan kepada Presiden. Iya. Itu setiap 3 bulan, tapi yang ke Basnas RI itu setiap 6 bulan. Tapi Iya. ke wali kota itu ditagih oleh Pak Sekda itu. Ditagih, Iya, mana iya. laporan. Nah, jadi itu. Kemudian kita ada KAP, Kantor Akuntan Publik yang menilai kita, menilai Iya. kinerja keuangan kita. Iya. Kalau kita tidak dapat WTP, Iya. oh itu gawat itu. Oh, iya. Nah, kita sekarang alhamdulillah Diaudit ya, Ustaz, ya? diaudit. Iya. Ya, dari 2021 sudah selesai diaudit Oh, dan insya iya. Allah WTP juga. Iya. Itu akan diserahkan insya Allah pada akhir Ramadan ini nanti. Iya. Jadi pada akhir Ramadan ini nanti akan diserahkan ke WTP. Satu, yang kedua bukan cuma keuangan saja, Iya. tapi syariahnya. Oh, Syariahnya iya, juga iya. dinilai oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Masya Selatan. Allah. Jadi saling berkaitan Ustaz ya. Iya, jadi Tidak tidak hanya berdiri main-main. sendiri, tidak main-main. Bahkan ini justru dengan seperti ini kelihatannya ribet, tapi sebenarnya tidak ribet. Justru Tidak. untuk membuat kepercayaan publik Kepercayaan meningkat. masyarakat Apalagi tadi. dengan adanya audit tadi Ustaz Iya, ya. betul. Membuat orang yang menyalurkan dananya nyaman. Oh ya udah diaudit kok. Udah diaudit, benar. Iya, iya, iya. Secara syariah juga sudah. Dan Iya. kita kan juga melayani kebutuhan muzaki. Apa Oh, kebutuhan iya. muzaki? Kebutuhan muzaki itu doa. Doa. Kita doakan. Makanya Oke. kalau muzaki menyampaikan zakatnya, kemudian ada nomor teleponnya, Iya. itu akan ada ucapan terima kasih Oh, iya, dari iya, Basnas RI Iya. melalui arti kata ya dari Basnas RI, kami ucapkan terima kasih karena Iya. Anda telah berzakat melalui Basnas Kota Palembang. Iya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan harta yang tinggal menjadi berkah. Oh, ya, itu jadi Masya Allah. ada memang begitu, tidak main-main. Tapi itu tadi, ini pakai proses. Proses ya. Karena memang bukan pekerjaan tidak hanya Basnas sendiri Ustaz ya, harusnya mungkin stakeholder lainnya juga turun ke bawah untuk betul. memasyarakatkan zakat ini supaya dapat terkelola dan tersalurkan secara profesional seperti Ustaz. Nah, satu lagi pertanyaan Ustaz, mungkin cukup menggelitik dan terkesan lucu Ustaz. Kata Ustaz tadi, zakat yang diterima adalah zakat yang diperoleh dari harta yang bersih atau halal. Ya. Kita hubungkan sedikit, mungkin lucu Ustaz ya. Iya. Kisah Robin Hood Ustaz, iya. di mana dia mencuri dari orang kaya, kemudian disalurkannya kepada orang miskin. Itu kan niatnya baik Ustaz, tapi diperoleh dari cara yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Ini bagaimana Ustaz? Kalau di Jakarta
siapa yang kita kenal? Mohon maaf mungkin tidak apa-apa nyebut nama ya, Ustaz. Iya. Si Pitung ya. Si Pitung, gitu. nah, Iya. misalnya kan. Ngambil dari company. Iya, company. Niatnya sih baik, Iya, Ustaz. niatnya Ya. baik, caranya yang salah. Iya, Iya. nah, seperti itu. Jadi itu tidak benar. Ya, jadi itu iya. tidak benar. Jadi memang harta yang dizakatkan itu memang harta yang benar-benar halal. Iya. Ya, min thayyibati ma kasabtum. Jadi min thayyibat yang baik, Iya, iya, bukan yang ini aku Menang nomor semalam, Ustaz. Untuk membersihkan harta kemudian dizakati, Ustaz. Kadang-kadang ada juga tetangga saya seperti itu, Ustaz. Ayo, yuk temenin aku ke mau zakat. iya. Semalam sih dapat rezeki. Katanya dapat rezeki anak soleh lagi kan dibilang, Ustaz. Iya. Jadi itu tidak boleh, Ustaz. Tidak ya? boleh itu. Ya, tidak perlu. Tidak Nah, perlu, tidak ya. perlu karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Iya. iya. Itu hadisnya tuh tegas sekali. La yuqbalullahu shadaqan hululin. Iya. Iya, jadi Allah tidak menerima sedekah, infak, zakat dari harta yang hulul. Oh, iya, harta yang Tidak didapat baik. tidak secara halal. Iya. Jadi harus yang halal, betul-betul halal. Iya. Dan yang kita cari memang yang halal. Dan nanti di akhirat nanti ada 2 pertanyaan tentang masalah harta. Satu dari mana didapat, yang kedua kemana dibelanjakan. Oh, Masya Allah. Iya, Ustaz, terima kasih sekali Ustaz setelah memberikan pencerahan. Kalau mau diteruskan ini bisa 2 hari 2 malam tidak selesai. Oke Ustaz, terakhir ini sedikit saja closing statement dari Ustaz gimana tentang zakat ini? Ya, terima kasih Ya. para pemirsa TVRI Palembang, di mana Sumatera Selatan, di mana saja berada. Pertama ingin kami sampaikan bahwa kita harus berzakat, jangan sampai harta kita tidak dizakati. Sebab berzakat itu kepentingannya bukan cuma untuk mustahik, tapi juga untuk kita sebagai muzaki. Zakat itu nanti akan menjadi pembersih hati dan menjadi pembersih harta bagi muzaki dan didoakan oleh mustahik. Nah, ini yang kita perlu dapatkan dari mereka. Kemudian kita jangan juga lupa bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Jangan lupa itu. Cuman melalui kita. Jadi harta itu cuman melalui kita, bukan punya kita. Iya. Jadi itu yang penting. Dan kalau masalah punya, kadang-kadang juga kami yang ada miliaran uang bukan punya, bukan, cuman kan melalui kita. Karena nanti barang ini sudah dari sini kita serahkan kepada orang lain. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tambahan, zakat dapat dilakukan juga dengan zakat muqayyad. Jadi silakan Ustadz misalnya mau berzakat, kemudian nanti kami ini kan kemana mau disalurkan, nah, kami bisa catat. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas pencerahannya, mudah-mudahan dapat bernilai ibadah bagi kita semua. Terakhir Ustadz, sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih juga atas atensi dari pemirsa dari awal sampai akhir. Sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwasanya beduk dan azan maghrib pada hari ini jatuh pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Terakhir Ustadz, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Demikian saya Nia Ruskan dan juga Ustadz Haji Muhammad Teguh Sobri pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.